rekan-rekan aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Kepulauan Sangihe dan seluruh masyarakat yang mendengarkan dari Tahuna sampai ke pulau-pulau keluar Marore dan Mututuang. Selamat datang di podcast Duma Sangihe, wadah edukasi, inspirasi, dan kolaborasi dari Utara Nusantara. Hari ini kita mengangkat topik besar yang sangat relevan yang berjudul visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air dan kampanye bangga berbangsa, bernegara di bumi Somahe Kai Berharga. Di saat ini telah hadir dua narasumber luar biasa kita. Yang pertama, ASN muda yang memiliki wawasan kebangsaan, Kak Sela. Selamat datang, Kak. Ya, halo Kak Gladys, terima kasih. Halo seluruh rekan-rekan ASN yang membawa perubahan. Salam sehat semuanya. Salam sehat juga, Kak. Dan narasumber kedua kita, representasi ASN muda dan penggerak digital budaya kita, Kak Isna. Halo Kak Isna. Halo Kak Gladys. Halo Kak Sela. Senang sekali bisa berbagi energi positif hari ini di sini. Senang sekali, Kak Sela dan Kak Isna. Kalau kita dengar frasa visualisasi bangsa sebagai ASN atau masyarakat mungkin berpikir ini hal yang sangat abstrak. Ada yang mengira ini sekedar pajangan foto pahlawan, baliho besar di depan kantor bupati, atau sekedar teks Pancasila yang dipampang di dinding. Sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan visualisasi bangsa ini dalam konteks yang real di pemerintahan daerah kita di perbatasan utara ini, Kak? Pertanyaan pembuka yang sangat baik Kak Gladys. Visualisasi bangsa itu adalah bagaimana kita mewujudkan wajah Indonesia secara nyata, konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat ini kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, itulah bagian dari visualisasi bangsa. Luar biasa, Kak Stella. Berarti setiap ketukan jemari kita di komputer pelayanan publik ataupun senyuman kita saat melayani masyarakat di loket itu adalah bagian dari visualisasi negara, ya, Kak? Ya, benar sekali Kak Gladys. Menjaga integritas pelayanan publik di daerah perbatasan seperti Sangihe ini setara nilainya dengan operasi pertahanan negara. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena ketika masyarakat kita di pulau perbatasan merasa puas dengan pelayanan, rasa cinta mereka pada tanah air akan semakin mengakar kuat. Mereka tidak akan mudah tergiur oleh pengaruh dari luar. Itu fondasi pertahanan terbaik kita. Nah, ini dari sudut pandangnya Kak Sheila. Kalau untuk Kak Isna, kalau dari sudut pandang budaya dan identitas visual, Kak Isna, bagaimana instansi pemerintah bisa memvisualisasikan rasa bangga berbangsa agar rasa ini tidak kaku, Kak? Ya Kak Gladys, kalau kita bicara visualisasi budaya, Sangihe ini punya harta karun yang luar biasa. Salah satunya adalah kebijakan penggunaan atribut lokal. Kita punya kain tenun kofo, motif-motif batik khas Sangihe seperti motif salihe dan banak, hingga pelaksanaan upacara adat Tuluda yang sakral. Ketika pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mewajibkan atau mendorong ASN mengenakan pakaian bermotif daerah pada hari-hari tertentu, itu adalah visualisasi kebanggaan yang sangat kuat. Kita ingin menunjukkan bahwa kita modern, kita abdi negara Indonesia, namun kita tidak pernah lupa pada akar budaya luhur yang menopang bangsa. Saya pribadi selalu merasa ada energi magis dan rasa bangga yang berbeda ya tiap kali memakai pakaian kerja bermotif daerah. Merasa sangat Indonesia dari Sangihe, Kak. Tepat sekali. Dan itu bukan cuma soal baju, Kak Gladys. Saat kita menggelar festival atau sekedar menampilkan musik bambu dan tarian upase saat menyambut tamu daerah, itu adalah bentuk kampanye visual. Kita sedang memamerkan pada dunia, ini loh Indonesia di utara. Kami kaya, kami berbudaya, dan kami bangga. Menarik sekali Kak Isma. Namun kita sekarang berada di era digital.
Kebijakan pemerintah daerah juga terus bertransformasi ke arah digitalisasi. Bagaimana caranya agar kampanye bangga berbangsa dan bernegara ini bisa menyasar generasi muda ASN maupun masyarakat luas lewat media sosial kita, Kak? Ya, ini tantangan sekaligus peluang emas buat kita semua. Akun media sosial resmi milik dinas atau badan di lingkungan Pemkab Sangihe jangan hanya berisi foto-foto seremonial rapat koordinasi yang kaku. Kita harus ubah itu menjadi ruang visualisasi bangsa yang interaktif. Kayak contohnya gimana, Kak? Misalnya membuat konten video pendek atau reels tentang perjuangan tenaga medis kita yang naik perahu menembus gelombang besar demi memberi imunisasi di pulau terluar, atau visualisasi keindahan pariwisata lokal kita seperti kampung wisata Talengen. Konten-konten seperti ini mengedukasi publik bahwa ASN perbatasan itu tangguh, kreatif, dan penuh cinta tanah air. Kemasannya harus estetik, menggunakan infografis yang bersih dan bahasa yang menyentuh hati anak muda. Setuju sekali, Kak Isna. Kak Sela, bagaimana ASN muda melihat peran teknologi digital ini dalam memetakan atau meminimalkan krisis nasionalisme di daerah kepulauan, Kak? Ladies, teknologi digital adalah jembatan penghubung. Dulu, tentang kendali geografis Sangihe yang terdiri dari gugusan pulau menjadi tantangan koordinasi pemerintahan. Dan sekarang, dengan adanya transformasi digital, pelayanan informasi publik menjadi lebih cepat. Nasionalisme itu tumbuh subur dari rasa keadilan. Tentu perjalanan ini tidak mudah ya, Kak. Kita tahu ada beberapa keterbatasan infrastruktur di beberapa titik di Kepulauan Sangihe. Bahkan tantangan cuaca ekstrim dan gelombang laut yang kadang tidak bersahabat saat mobilisasi pelayanan. Bagaimana kita tetap menjaga semangat bangga berbangsa ini, Kak, saat dihadapkan pada realita tantangan di lapangan? Ingat ya, ladies, filosofi leluhur kita somaha kai kehaja. Artinya adalah makin besar tantangan yang kita hadapi, harus makin keras usaha dan tekad kita untuk melaluinya. Tantangan geografis bukan alasan untuk kita mundur, dan disinilah letak visualisasi bela negara yang sesungguhnya. Bagi seorang ASN, bela negara saat ini bukan lagi angkat senjata, melainkan angkat komitmen pelayanan kita. Sangat menyentuh hati, Kak Sela. Bagaimana dengan Kak Isna? Apa pesan untuk rekan-rekan muda ASN di instansi masing-masing dalam mengimplementasikan kampanye ini mulai besok pagi, Kak? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di meja kerja kita. Kurangi ego sektoral antar dinas. Mari kita visualisasikan kekompakan pemerintah daerah dengan saling mendukung program kerja demi kesejahteraan masyarakat Sangihe. Bagi ASN muda, jadilah motor penggerak literasi digital yang positif. Gunakan keahlian gawai kalian untuk mempromosikan Sangihe, menjaga nama baik institusi, dan menyebarkan semangat cinta NKRI melalui kegiatan. Luar biasa, Kak Isna. Diskusi yang sangat padat, mencerahkan, dan membakar semangat kita semua. Terima kasih banyak, Kak Isna, Kak Sela, atas waktunya di podcast Gema Sangihe. Rekan-rekan ASN Pemkab Kepulauan Sangihe dan seluruh pemirsa sekalian, kesimpulan besar podcast kita hari ini adalah bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar gambar diam di dinding kantor. Visualisasi bangsa yang hidup adalah tindakan kita. Dedikasi pelayanan tanpa batas di perbatasan, pelestarian budaya luhur Sangihe, dan pemanfaatan teknologi untuk memajukan daerah kita. Kita adalah beranda terdepan Indonesia. Dan dari pundak kita lah martabat bangsa ini bersinar. Mari kita tutup podcast ini dengan yel-yel kebangsaan kita. Bangga berbangsa, bangga bernegara, dari Sangihe untuk Indonesia maju. Somahe kai kehage. Terima kasih.